Yang bersuka cita, tepuk tangannya lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Shalom saudara. Boleh sambil lambaikan tangannya. Shalom. Haleluya. Sebelum kita bangkit berdiri saudara, kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Namun sebelumnya tolong dulu lihat samping kanan kirinya. Kasih senyuman yang termanis. Boleh salam, boleh tos. Tolong bilang begini, saya senang berjumpa kau lagi, begitu. Haleluya. Siap memuji Tuhan, amin. Ayo kita nyanyikan lagu baru. Kita sama-sama bergoyang bagi Tuhan. Ayo memuji Tuhan. Jauhkan diri, semua katakan, dari pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan orang lain. Makin giatlah menjelang hari. Ayo lihat sebelahnya, bilang begini, saya senang kau hadir di sini. Tunjuk sebelahnya, katakan, saya senang berjumpa kau lagi. Semua, kita semua saudara dalam Tuhan. Ayo bersama memuji nama Tuhan. Lupakan semua masalah dan bersukacitalah. Goyangkan badan, menari begitu. Angkat tanganmu, pujilah, oh angkat suaramu, soraklah, ayo bersama memuji nama Tuhan, memuji Tuhan. Ayo saudara, tepuk tangan buat Tuhan Yesus sambil goyangkan badannya. Janganlah kita menjauhkan diri. Ayo semua bilang, dari pertemuan ibadah kita, seperti biasakan orang lain. Makin giatlah menjelang hari. Lagi yuk, tunjuk sebelahmu, katakan, saya senang berjumpa di sini. Amin. Saya senang berjumpa kau lagi. Katakan, kita semua saudara dalam Tuhan. Ayo bersama memuji nama Tuhan. Semua katakan, lupakan semua masalah dan bersukacitalah. Goyangkan, menari begitu. Angkat tanganmu, pujilah, angkat suaramu, memuji nama Tuhan, memuji Tuhan. Musik yuk memuji Tuhan, saudara. Boleh berjoget sedikit buat Tuhan. Ayo jangan malu-malu, bersuka di hadapan Tuhan, saudara. Goyangkan badanmu. Kami menari bagimu Tuhan. Kami terima sukacitamu malam ini. Lihat sebelahnya, katakan, saya senang kau hadir di sini. Semua katakan, saya senang berjumpa kau lagi. Kita semua saudara dalam Tuhan. Ayo memuji nama Tuhan. Semua katakan, lupakan semua masalah dan bersukacitalah. Goyangkan badan, menari. Semua mengangkat tangan. Angkat tanganmu, pujilah, angkat suaramu,
bersukacita katakan amin. Haleluya. Kita semua saudara dalam Tuhan. Amin saudara. Karena itu terus memuji Tuhan. Dan jangan jauhkan diri kita dari pertemuan ibadah. Terus rajin ibadah buat Tuhan. Pasti Tuhan berkati kita. Haleluya. Siapa di antara saudara yang pernah dengar lagu ini sebelumnya? Angkat tangannya. Belum ya? Haleluya. Oke, kiranya lagu ini boleh menjadi berkat bagi kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Senada dengan surga. Ayo terus kita puji dia. Terus tepuk tangan buat Tuhan. Bebaskan rohmu saudara. Mari dengan semangat puji dia. Dia layak dipuji. Dia hadir di sini. Katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebenaran-Mu dinyatakan. Semua diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Ayo sama-sama katakan, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyanyikan. Senada dengan surga kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Tepuk tangan yang keras. Katakan, Tuhan Kau hadir di sini. Tuhan Kau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Dengan iman, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkit kebesaran-Mu Tuhan. Ayo angkat tanganmu katakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Ayo semua katakan, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan puji senada dengan surga. Kami datang bersama-Mu, semesta katakan, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Ayo sama-sama angkat tanganmu, katakan, di hadap tahta-Mu seluruh jiwa nyanyikan pujian senada dengan surga. Tepuk tangan di atas kepalamu saudara. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Senada dengan surga kami nyanyikan. Lagi katakan, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan puji senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Kami tak bersama dengan senada
bersukacita katakan haleluya. Biar pujian PD apartemen di tempat ini senada dengan surga. Amin. Setiap orang di tempat ini yang memuji Tuhan dengan tulus, Tuhan dimuliakan. Dan setiap kita diberkati, katakan amin. Wow, sebelum kita duduk, sekali lagi lihat samping kanan kirimu, bilang begini, kamu keren malam ini. Wah, haleluya. Puji Tuhan. Yang bersuka cita, tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terus kita datang dalam hadiratnya Saudara. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin Saudara. Dan kalau Dia hadir, Dia siap berkata-kata bagi kita. Kalau Dia hadir, Dia siap memeluk kita, mendekap kita dalam hadiratnya. Dan kalau Dia hadir di sini, Dia pasti berperkara, Dia pasti berkarya, melakukan sesuatu, dan pasti untuk kebaikan kita semuanya. Mari teduhkan hatimu, pandang wajah Tuhan Saudara. Mari kita sama-sama datang kepadanya. Mari kita pandang Dia. Percaya Dia hadir di sini. Pandang Dia. Nyanyi untuk Dia. Bersyukur kepada Dia. Terima lawatannya. Terima cintanya. Terima kasih. Mari nikmati hadiratnya malam. Oh, ini kami datang padamu Tuhan. Kami datang kepadamu. Kami pandang wajah-Mu malam ini Bapa. Kami sembah. Haleluya. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Oh, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau
Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau tenang jiwaku Tuhan. Aman bersamamu. Kami katakan malam ini, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat. Lagi panggil dia, katakan Bapa, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama. Sama-sama katakan, lebih dari harta, Kau segalanya. Segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau melihat dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Mari umat Tuhan, pandang dia, katakan, Kau tunjukkan kasih setia. Katakan, Kau menyediakan, Kau sediakan bagi kami kebutuhan kami Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun, dulu, sekarang, dan selamanya. Kami katakan, Kau tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan setiap keperluan kami Bapa. Amin. Kami nyanyikan malam ini Tuhan, Bapa, Kau setia. Katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan. Sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Katakan, Kau
kami bagimu. Naikkan pujian kami untukmu. Kami di sini untukmu Tuhan. Kami di sini untukmu. Allah Israel, Allah kami. Tuhan dan Raja kami. Kami mengangkat tangan kami bagimu. Kami mengangkat suara kami bagimu. Engkau yang kami tinggikan. Engkau yang kami muliakan. Engkau yang kami agungkan. Terpuji Engkau di tempat ini Tuhan. Haleluya. Dengan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus dan mari terus nikmati hadiratnya saudara. Kedua tanganmu terangkat bagi Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan ada mujizat sertai tiap langkahku. amin. Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebenaran. Lagi angkat tanganmu, katakan, oh hidupku menggenapi firman. Yes, amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi buktikan. Sekali lagi, hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Kau bersama di dalam, jadi bukti kebenaranku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ya, kata mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Setiap hidup kami menjadi kemuliaan dan saksi betapa baiknya Tuhan bagi kami. Di tempat ini kami tinggikan nama Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, Yes. Tuhan yang kami banggakan, Tuhan yang terus setia di dalam setiap kehidupan kami. Amin. Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Tuhan, kami menyembah. Hidup kami mau jadi saksi bagimu Tuhan. Menggenapi setiap firman-Mu Tuhan. Nyatakanlah isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Jesus, Jesus. Yes God. Mari sembah Dia, berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Jesus, oh. Kami puji-Mu Tuhan. Hosana in the highest. Yes, let our King will
kami sembah Yesus Kristus Tuhan namanya. Kami berikan segala pujian, hormat, syukur bagi satu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Kami serahkan waktu-waktu yang spesial ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah tempat ini dipenuhi dengan hadirat-Mu. Kami menolak setiap campur tangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun itu. Dengar Engkau kuasa kegelapan, Engkau tidak punya hak atas tempat ini, atas setiap pikiran dan hati anak-anak di tempat ini. Dan kami materaikan Tuhan dengan darah-Mu tempat ini. Biarlah Tuhan hadirat-Mu yang kudus dan yang kuat mencengkram setiap kami. Kami tolak kuasa kegelapan dalam bentuk apapun di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau tidak punya kuasa di tempat ini. Kami lumpuhkan kuasa-Mu hanya demi nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan tempat ini akan dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu yang menyembuhkan kami, kuasa-Mu yang akan melepaskan kami, kuasa-Mu yang akan memberikan kami jalan keluar dan memberikan kami hikmat sehingga kami bisa keluar menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini dengan bahasa yang sederhana sehingga kita firman-Mu disampaikan ya Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, isi hati-Mu sendiri yang disampaikan. Ampuni setiap kami, kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami untuk menerima firman-Mu, dan tidak sampai berhenti menjadi pendengar saja. Kami bisa keluar dari tempat ini nanti akan menjadi pelaku dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami serahkan firman-Mu, dan semua yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sebelum duduk, boleh, tadi WL sudah memimpin kita sangat luar biasa. Boleh cari satu orang gitu ya, satu orang aja, tapi bisa kasih salam yang mantap, bilang berkat Tuhan hari ini luar biasa buat Anda gitu ya. Ayo salam, kasih salam ya. Oke. Nah, kalau sudah silakan duduk. Apa kabar hari ini? Apa kabarnya hari ini? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terima kasih buat waktu-waktu yang istimewa ini. Saya yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kalau aminnya cuma 2 orang, berarti Anda belum yakin Tuhan ada di tengah kita. Sekali lagi ya. Saya yakin bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita di waktu-waktu yang spesial ini. Amin ya. Baik Bapak Ibu, hari ini saya membawakan sebuah tema, bisa ditampilkan, The New Wine atau anggur baru. Baik, sambil ditampilkan, saya mau cerita sedikit dulu ya. Ada satu cerita ini sambil nunggu. Ada hamba Tuhan yang dia berkhotbah, dikomplain. Ya biasalah ya kalau orang kita ikut bergereja, jadi ada satu pendeta dikomplain sama jemaatnya. Satu kali karena pendeta ini berkhotbah beberapa minggu, beberapa bulan, dan hampir bertahun-tahun, dia menyampaikan satu khotbah dengan tema yang sama. Tiba-tiba jemaat mulai gerasak-gerusuk di belakang. Dia bilang, ini pendeta gimana? Apa dia kurang sekolah? Atau malas belajar baca Alkitabnya gitu? Masa khotbah itu lagi? Dan satu kali akhirnya pendetanya bilang, saya tahu di sini banyak jemaat yang komplain dengan khotbah dengan tema itu lagi gitu. Tapi dia bilang begini, tahu nggak kenapa saya khotbahnya itu lagi? Karena ternyata orang Kristen zaman sekarang, kita anak-anak Tuhan, seringkali kita sudah mendengarkan khotbah yang sama berulang-ulang, tapi kita jarang melakukannya. Jadi pendetanya bilang, ya kamu belum pernah lakukan, jadi saya khotbah lagi. Kamu belum lakukan, saya khotbah lagi sampai kamu lakukan. Dan saya yakin jemaat itu nggak ada di tempat ini. Kok diam semua? Atau jangan-jangan itu jemaat di sini? Amin. Ya, hari ini kita sama-sama mau belajar apapun yang kita dengar dari firman Tuhan. Kita sama-sama mau belajar menggenapi seperti lagunya. Jangan nada-nadanya yang indah, tapi malaikat surga sampai bergetar-getar dengar kita nyanyi. Habis itu keluar dari tempat juga bergetar-getar karena kelakuan kita nggak berubah. Ya, setuju? Amin ya. Baik. Nah, sekarang kita kembali ke jalan yang benar nih temanya ya. Oke, anggur baru, the new wine. Apa yang akan kita bahas malam hari ini? Next slide. Di sini saya ada sedikit sebelum kita masuk ke tema, ada poster bagus sekali, Jesus Revolution. Ada yang sudah nonton filmnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, bagus. Yang belum nonton, coba kasihan deh lu ya. Kayaknya sudah ada di aplikasi yang terbaru ya. Jesus Revolution ini sebuah kisah nyata yang diangkat, difilmkan dari sebuah
kegerakan yang terjadi di Amerika, di California kurang lebih tahun 1600-an dari seorang pendeta jalanan. Ya, kalau Pak JK kan pendeta penjaraan gitu ya. Kalau ini pendeta jalanan dari kalangan hippies. Hippies itu adalah kalangan orang-orang yang sudah nggak mau lagi hidup nyaman. Karena waktu tahun 1960-an Amerika itu sedang masa jaya-jayanya, sedang keren-kerennya. Sampai ke gereja juga sangat-sangat makmur, kaya raya, nggak kekurangan apapun. Gereja karpetnya bagus, mimbarnya keren, pendetanya berjas berdasi keren, ya. Tapi ada yang kehilangan pada zaman itu apa? Orang-orang muda zaman itu tidak menemukan lagi yang namanya kasih Kristus. Karena semua akhirnya ujung-ujungnya orientasinya adalah apa? Hedonisme, money oriented dan self fokus, ya. Mana orang-orang muda zaman itu tidak mau lagi masuk ke gereja, gerejanya sepi, hanya ada orang-orang tua yang ya angkatan-angkatan gen X ya, atau baby boomers lah kurang lebih. Dan apa yang terjadi? Ada satu kisahnya bagus sekali. Seorang pendeta, dia punya anak putri, dia tanya, kenapa gereja sepi? Lalu anaknya cuma bilang begini, gimana gerejanya nggak sepi, Pak? Papa coba lihat, Papa khotbah itu nggak pernah nyambung dengan kami. Oke. Nah, kemudian anaknya singkat cerita ketemu dengan pendeta jalanan, lalu pendeta jalanan ini membawa gerombolannya yang dari jalanan masuk ke gereja tersebut, dan terjadilah gesekan di gereja tersebut. Yang kaum tua nggak menerima, yang kaum jalanan menerima gitu. Sampai akhirnya ada yang keluar. Ada satu kisah di mana pendeta akhirnya bilang begini, pintu gereja ini terbuka untuk siapapun untuk masuk. Tapi akhirnya dia bilang, juga terbuka untuk siapapun bisa keluar. Tapi satu, Tuhan ada di sini. Siapa yang mau datang kepada dia, Tuhan tidak pernah menolak. Karena ada satu kejadian saya ingat. Waktu itu karena orang-orang jalanan masuk ke gereja, nggak pakai sepatu, dari luar kotor. Pengurusnya bilang apa? Mereka ini pengacau. Gimana mereka masuk ke sini nggak pakai sepatu? Karpet harganya mahal. Lalu dia bilang sama istrinya, ini gimana? Penatua ngomong kayak begitu. Dia berdoa, malam-malam paginya dia dapat hikmat Tuhan. Dia sediakan baskom. Dia berdiri depan pintu. Satu persatu orang jalanan itu, ada ratusan masuk ke gereja. Dia cuci satu-satu kakinya supaya karpetnya nggak kotor. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sama-sama mau belajar. Apa yang saya dapat dari kisah ini adalah kondisi di mana Tuhan mencurahkan anggur baru, tapi kadang gereja tidak lagi sanggup menerimanya karena dibutakan oleh tradisi, dibutakan oleh kebenaran diri sendiri, dibutakan oleh buta rohani, kesombongan rohani, bahkan kematian rohani. Nah, ini juga sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ya, saya nggak tahu. Saya sekolah teologi itu 4 tahun. Kebetulan lulusan terbaik waktu dari Salatiga. Waktu saya nyatakan kebenaran di luar, yang menjadi lawan yang paling berat itu bukanlah kaum non-Kristen. Tantangan terberat itu ada di kalangan Kristen sendiri. Perbedaan teologi, perbedaan kepentingan, perbedaan macam-macam. Dan itu yang membuat seringkali gereja kita menjadi tidak bertumbuh karena kita tidak lagi memikirkan yang di luar. Saya protes, tolong mulai besok kita tidak usah buat banner, datanglah, hadirilah. No. Firman Tuhan bilang apa? Pergilah, ya kan? Oke? Kita sebagai murid Tuhan harus pergi keluar. Tidak melulu datang, makan, kenyang di gereja terus. Sebagai anak Tuhan, waktunya kita harus menjadi garam dan terang. Amin. Gimana Pak? Wah, berat banget. Nah, hari ini kita belajar salah satu syarat untuk kita bisa menjadi garam dan terang. Kita harus terima dulu anggur baru dari Tuhan. Siap terima anggur baru dari Tuhan? Coba bilang gini, kamu siap enggak? Gitu. Sebelah kanannya, kamu siap enggak? Ya kan? Nah, yang sebelah kiri bilang, jangan banyak cakap kau juga siap enggak? Gitu coba ya. Oke, baik, kita masuk ke dalam firman Tuhan. Lukas 8 ayat yang ke-57 sampai 38. Ada di depan.
Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Next. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, anggur baru itu adalah Injil Kristus, kebenaran Tuhan, firman Tuhan, kabar baik tentang keselamatan yang diumumkan, yang dinyatakan oleh Yesus Kristus, di mana Dia turun dari surga, memberikan dirinya sendiri menjadi manusia, menuntaskan visinya dan misinya ke dunia untuk menebus dosa dan dosa saudara dan saya, mati di kayu salib. Itu adalah kabar Injil yang Tuhan berikan bagi kita. Itu adalah anggur baru. Anggur baru juga mewakili hal-hal baru, wahyu baru. Apa itu? Lagu baru, apa yang tidak dilihat oleh orang secara kasat mata, yang Tuhan nyatakan secara pribadi buat Bapak dan Ibu. Semua perkara-perkara sorgawi dan semua perkara-perkara rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Tadi Ibu syuting, diberikan penglihatan, ya kan? Walaupun Ibu sudah tahu pecah telurnya, wah nanti ini ada something gitu. Saya juga sering dapat begitu. Tapi sering kali kita lalai. Tapi sekali lagi, kelalaian kita tidak membatalkan penjagaan dan kesetiaan Tuhan. Dia akan tetap menjagain kita. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anggur baru ini adalah sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita ketika kita sudah percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat, pada saat kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka roh kita diperbaharui. Kemarin Bapak Jackie, Pendeta Jackie bilang, roh kita sudah diperbarui dalam Kristus. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, masalahnya sekarang adalah kita lupa, kita masih ada di dunia, masih nginjak bumi Bapak Ibu. Nah, kalau masih nginjak bumi, di dalam tubuh kita ini, tubuh yang sempurna, kita juga masih punya yang namanya jiwa dan tubuh, ya kan? Manusia itu kan terdiri dari 3 ya, tubuh, jiwa, dan roh. Yang diperbaharui itu adalah roh kita. Yang diselamatkan itu adalah roh kita. Cuma masalahnya orang Kristen zaman sekarang adalah ketika dia sudah diselamatkan, diperbaharui rohnya, tapi jiwa dan tubuhnya masih yang lama. Kebiasaan-kebiasaannya masih yang lama. Nah, firman Tuhan ini bilang, kalau kamu mau diberikan anggur yang baru, maka kantongnya harus baru. Ngerti nggak? Makanya kenapa seringkali orang Kristen terima firman Tuhan, datang KKR, dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, ikut semua, tapi nggak pernah nyantol. Kenapa? Karena kantongnya kantong tua, robeklah dia. Nah, kita sekarang belajar kantong yang tua itu apa? Itu berbicara tentang apa? Itu tentang kebiasaan kita. Jiwa kita, perasaan kita, pikiran kita. Apakah sudah diperbaharui juga? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini harus benar-benar kita tahu ya. Karena Tuhan itu memperbarui roh kita, itu bagiannya Dia, Pak, Bu. Tapi Tuhan tidak akan tiba-tiba memperbarui tubuhmu gitu. Ya. Pak Ginting misalnya, terima Tuhan, tiba-tiba langsung kulitnya berubah jadi putih gitu kan. Rohnya diperbarui, tubuhnya ya tetap aja sama gitu kan, ganteng-ganteng aja gini ya kan. Betul tak? Pak Jeki, pendeta kita nih misalnya, pada saat dia diselamatkan, tiba-tiba dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, berubah rambutnya langsung merah dan hitam gitu. Enggak. Tidak, Pak. Yang dirubahkan itu rohnya. Tapi ada PR kita yang sering kali kita lupa adalah apa? Kita juga punya tanggung jawab untuk merubahkan perasaan kita, pikiran kita, kehendak bebas kita, dan kebiasaan tubuh kita, Pak, Bu. Nah, ini yang sering kali orang Kristen lupa. Makanya apa? Makanya ke gereja, dengar firman Tuhan, tiap hari baca firman Tuhan, tapi nggak pernah bisa ngelakuin firman Tuhan. Kenapa? Kantongnya robek, kantongnya sobek.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kantong kulit anggur tua di sini saya tuliskan adalah merupakan perilaku dan pola pikir seperti tradisi orang Farisi. Bapak Ibu tahu ya tradisi orang Farisi ya? Orang Farisi itu selalu punya mindset di kepalanya bahwa sampai sekarang mereka itu kebiasaan itu 11-12 dengan Tuhan gitu. Tradisi budaya. Atau apa? Itu menunjukkan bahwa cara berpikirmu atau mindset kita itu seringkali mengalahkan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, sedangkan kantong kulit anggur baru adalah sikap baru yang diperlukan, hati yang baru, dan penerimaan yang konstan dan konsisten gitu ya. Kantong kulit anggur di sini dalam bahasa Latinnya uter, utris itu ya, umumnya kulit kambing yang itulah nggak penting itu ya. Next saja. Nah, anggur baru adalah anugerah dan berkat Tuhan yang disediakan bagi gerejanya agar gereja memiliki hati yang baru. Perhatikan Bapak Ibu, hikmat yang baru, pewahyuan yang baru, kekuatan yang baru, yang mana Tuhan hanya akan curahkan di kirbat yang baru. Nah, next, kenapa jemaat perlu anggur baru? Satu jawabannya, karena dunia semakin hari semakin baik-baik saja, semakin oke aja, betul ya? Betul nggak? Dunia semakin hari semakin baik-baik kan? Semakin oke, betul? Enggak. Emang ada gitu dunia makin baik-baik aja? Enggak. Percayalah, dan itu firman Tuhan yang bilang. Pada hari kesudahannya, mendekati kesudahannya nanti. Sudah jelas di sana dalam 2 Timotius 2 ayat 1-5 dikatakan demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang, apa katanya? Masa yang sukar. Manusia akan apa? Mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Selfish. Ya kan? Coba sekarang lihat. Juga dengan kemajuan teknologi sekarang. Ada yang mengikuti teknologi AI? Ya mungkin usia-usia ini ya. Taunya mungkin cuma Facebook aja udah keren gitu ya. Ada yang tahu sekarang robot itu sekarang sedang gencar-gencarnya. Bukan hanya mobil listrik, robot di dunia IT gitu ya. Mereka sudah banyak yang menggantikan tugas kita sebagai manusia gitu. Ya kan? Lanjut dulu aja ya. Nah, dikatakan demikian. Manusia akan mencintai apa? Dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Hati-hati itu. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Oh, kita lihat bisa di banyak mana ya, kerjaan, di pelayanan, sebanyak kita ngelihat orang-orang yang seperti ini. Mereka akan berontak terhadap, nggak mau lagi menghormati orang tua. Menantu sama mertua, mertua sama menantu, anak sama bapak, bapak sama anak, ibu sama anak. Udah makin susah zaman sekarang. Kenapa? Ikatan emosional juga susah. Kondisi coba lihat, makan tuh di restoran. Anak sendiri megang handphone, main apa, bapaknya main handphone ya kan? Meja makan yang dulu biasanya tempat kita bercengkrama, tempat kita enggak, sekarang sudah jarang sekali dilihat. Ya, itu kenyataan yang kita alamin sekarang. Lalu apa? Tidak tahu mengasihi. Cara mengasihi itu enggak tahu orang zaman sekarang. Ya kan? Dicurigain, Allah. Bingung mengasihi. Lalu apa? Tidak mau berdamai. Ini kejadian zaman sekarang nih. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak, tahu lebih menurut hawa nafsu daripada menurut Allah. Secara lahiriah, apa katanya? Mereka menjalankan, hati-hati loh, ini secara lahiriah, kelihatan badan, kelihatan mata, mereka melakukan ibadahnya. KTP-nya Kristen, kakaknya Kristen, Minggu datang, Rabu datang. Tapi baca selanjutnya, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Maka dikatakan apa? Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu, kadang-kadang jadi anak Tuhan itu ya memang ada resiko ya. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu, ini adalah keadaan yang sangat-sangat genting. Orang bilang, wah enggak lah, santai aja. Ingat, kedatangan Tuhan kita untuk yang kedua kali itu semakin dekat. Saya bukan pendeta akhir zaman nih.
Ya kan? Tapi itu sudah semakin dekat. Maka yang harus kita lakukan adalah apa? Kita harus menerima anggur baru, the new wine. Gimana caranya? Next, pertama, miliki hati yang baru. Hati yang baru itu seperti apa sih Pak Bu? Tuhan tuh punya tugas, itu roh kita sudah diberikan, udah diperbaharui. Manusia roh kita itu sudah diperbaharui. Nah masalah sekarang adalah bagaimana memiliki hati yang baru. Di dalam hati kita ini ada nurani, ada perasaan nih ibu-ibu nih. Ada kehendak nih. Apakah sudah selaras dengan firman Tuhan? Gimana caranya? Ya setiap hari belajar untuk menyelaraskan diri kita dengan firman Tuhan. Banyak orang Tuhan, saya bukan anti bilang ayo baca Alkitab tiap hari. Tapi nggak ada gunanya Anda baca Alkitab setiap hari, tapi kok nggak dilakukan. Betul nggak? Kita harus masuk di tahu. Karena ingat loh, firman Tuhan bilang apa? Semakin banyak yang kamu tahu, semakin banyak yang dituntut dari kamu loh. Jadi nggak apa-apa, tahu 1-2 ayat firman Tuhan juga nggak apa-apa Pak Bu. Tapi engkau konsisten dan konstan melakukan daripada kamu tahu sendiri Alkitab, seluruh isi Alkitab, tapi tidak dilakukan Pak Bu. Atau melakukannya setengah-setengah, setuju? Nah bagaimana caranya supaya kita punya hati baru? Mulai menundukkan perasaan kita sama seperti perasaan Kristus. Mulai menundukkan kehendak kita sama seperti kehendak Kristus. Mulai menundukkan pikiran kita sama seperti pikiran Kristus Pak Bu. Gimana sih kehendak Kristus? Apa sih perasaan Kristus? Apa sih yang menjadi pikiran Kristus? Kira-kira kalau ditanya demikian, balik. Apa yang menjadi perasaan, pikiran, dan kehendak Kristus? Yang pertama adalah jiwa Anda diselamatkan, amin. Jiwa Anda diberkati. Jiwa Anda ada dalam tangan Tuhan. Itu yang pertama, amin. Dan itu sudah dilakukannya. Saya yakin dan percaya, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tempat ini akan penuh dengan jiwa-jiwa. Tapi next selanjutnya adalah pikiran, perasaan, dan kehendak Kristus adalah apa? Jiwa-jiwa di sekitar kita, Pak Bu. Saya yakin itulah yang menjadi perasaan, pikiran, dan kehendak dari Kristus. Bukan buat kita kenyang terus. Oke? Tapi bagaimana kita juga menjadi saksi. Di momentum yang paling penting bersejarah ketika Tuhan mau naik ke surga. Dia nggak bilang begini loh. Oke, selamat tinggal ya. Gua siapin nanti mobil baru Pajero, rumah 3 sama lu ya. Udah, bye-bye. Gitu enggak. Apa Tuhan bilang? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah pikiran, perasaan, dan kehendak Kristus. Amin. Kayaknya jadi kenceng banget saya hari ini ya. Amin Pak Bu. Nah Bapak Ibu, sering kali kita juga berdoa minta kesembuhan, gak salah Pak Bu. Minta berkat yang luar biasa, gak salah. Amin. Tapi sekali lagi, sering gak kita berdoa untuk selamatkan Tuhan kiri kananku? Sebelum kita pergi ke sana, Tuhan ubahkan kirbatku. Amin. Karena Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita enggak seperti itu, maka yang terjadi adalah kita hanya akan tidak ada bedanya dengan orang-orang Farisi yang melakukan lahiriah, tetapi mereka tidak menemukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya juga sedang belajar saat ini. Tidak mudah, amin. Sama, saya juga pengkhotbah di sini. Hei, asal ngomong aja, jangan asal ngomong aja gitu ya. Karena harus mengalami juga, Pak, betul? Sakit ketika kita belajar untuk menundukkan apa yang menjadi perasaan, pikiran, dan kehendak Kristus. Amin. Ibu-ibu seringkali ya
Udah ampuni suamimu gitu ya. Atau hormati suamimu gitu. Kan firman Tuhan begitu ya. Atau suami-suami ingat loh, kasihi istrimu. Bener nggak mengasihi istri? Nah, ya. Dan kemarin saya belum tahu cek kebenarannya iya atau enggak. Ya saya juga bukan mau setuju dengan salah satu hamba Tuhan yang kontroversi yang bilang untung negara kita ini mayoritas Islam, tapi ada benar juga. Kenapa? Saking saat ini gereja Tuhan di akhir zaman ini yang sudah semakin banyak nego-negonya. LGBT pun sudah melakukan pernikahan di gereja. Betul? Amerika ada satu kisah yang bilang pada saat pendetanya nggak mau menikahkan, apa yang terjadi? Pendetanya dituntut, pendetanya masuk penjara. Australia, ya nggak tahu kemarin yang di grup-grup itu gerejanya kebakar pada saat pernikahan LGBT gitu ya. Kenapa? Sekali lagi kirbatnya robek. Yang paling susah itu bukan menerima keselamatan dari Tuhan. That's grace, itu anugerah. Bukan karena hasil upayamu, betul? Gak ada usaha yang bisa kita lakukan untuk menerima keselamatan dari Tuhan, betul? Gratis, tapi gak gratisan, dibayar sama dia dengan darahnya di atas kayu salib untuk menebus dosa kamu yang saya gak layak ini. Tapi ada satu pekerjaan yang harus kita lakukan adalah apa? Merubah kirbatnya supaya anggur yang dicurahkannya tidak bocor kemana-mana. Gimana caranya? Caranya adalah, ayo mari rubah hati kita. Selaraskan hati kita, sepadankan hati kita dengan firman Tuhan. Amin. Perasaan kita sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga muncullah yang disebut dengan apa? Gaya hidup kita atau karakter kita muncul sama seperti Kristus. Amin. Karakter kita itu muncul, saya berulang-ulang bilang, adalah karena apa? Kebiasaan yang kita lakukan. Karakter kita menentukan masa depan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Iya dan amin. Semua kita adalah ciptaan baru, amin. Amin. Kalau kita ciptaan baru, sudah sepantasnya kirbat kita juga harusnya baru. Amin. Kantong anggur itu juga baru. Supaya segala kelimpahan yang Tuhan mau curahkan dalam kehidupan kita, kita bisa terima dan hidup kita penuh. Filipi 4 yang ke-8 dikatakan demikian. Jadi akhirnya bagaimana caranya Bapak Ibu? Ini kuncinya. Bagaimana caranya supaya kita punya kirbat yang baru? Filipi 4 yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Gosip, ya kan, hibah, apa lagi? Yang ngomong ini, buang, ganti. Amin. Omongan yang tidak berguna. Saya itu temannya nggak terlalu banyak, Pak Bu. Di kantor, di pergaulan. Kenapa? Memang begitu. Kita nggak perlu banyak teman, gitu ya. Sometimes belajar dari Tuhan Yesus aja. Temannya cuma 11, 12, satu aja berkhianat, ya kan? Benar nggak? Si Yudas. Pengikutnya banyak banget. Tapi dia kadang-kadang untuk ngobrol secara serius pun nggak sama 12 muridnya, cuma 1-2. Yohanes, Petrus, murid kesayangan, ya kan? Kenapa? Karena seringkali pergaulan kita, kalau kita tidak jaga dengan baik, akan mendatangkan perkataan-perkataan yang sia-sia. Hindarilah itu, Pak Bu. Dikatakan itu akan mempengaruhi pikiran kita. Berarti apa? Berarti kita fokus saja kepada firman Tuhan. Dikatakan pikirkanlah semua yang manis, yang baik, yang sedap didengar, yang adil, yang mulia, yang patut dipuji. Masukin itu dalam pikiran Anda. Dan mulai dilakukan. Oh ya, jangan cuma dipikirin, jangan cuma dibaca.
Ketemu masalah harus adil. Ketemu masalah kalau orang perlu dipuji harus dipuji. Ya kan itu dibilang kan? Pikirkanlah semua itu, jangan pikirkan, dilakukan selanjutnya. Betul nggak? Ada orang yang suci, ya harus ditiru gitu kan? Gitu Pak Ibu. Roma 12 ayat yang kedua untuk menutup. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan, baca sama-sama, 3, 2, 1. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang Jadi Pak Bu terakhir, kalau kita bisa membedakan, kita berubah, metamorfosis ya, bahasa Yunaninya itu ya, metamorfosa gitu ya, dari kepompong menjadi kupu-kupu. Kita bisa berubah, maka kita bisa membedakan mana ini kehendak Allah nih. Di tengah-tengah banyaknya pilihan, ya gak? Kita kan kalau jalan dalam kehidupan ini hari-hari banyak pilihan kan? Wah ini. Tapi kalau kita berubah, maka kita bisa membedakan. Ini bukan kehendak Allah, ini udah nggak apa-apa. Kita hidupnya akan damai. Kita hidupnya akan firm. Walaupun ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap, betul nggak? Wah, ya kan? Ini di kantor kalau nggak tricky, kalau nggak ngejilat, kalau nggak korupsi, nggak jadi orang nih gitu kan? Nggak naik jabatan. Tapi kalau engkau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, berubah, dikatakan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pemburuan budimu. Tadi kirbatnya berubah selaras dengan firman Tuhan. Maka nggak usah takut Pak Bu. Ya, Yusuf seorang yang berapa kali dikhianati, berapa kali dicurangi, betul? Berapa kali tidak diingat, dilupakan, dimasukin penjara, difitnah, tetap rencana Tuhan tidak pernah gagal buat dia. Betul? Tapi sekalipun engkau berdekat dengan Tuhan, tiap hari kamu dempet dengan Tuhan, Tuhan ada di mana, ke pelayanan, tapi kau tidak pernah mengalami perubahan dan selaras sepadan dengan firman Tuhan, awas lo, bisa kehilangan. Sama kayak Yudas, ngeri lo. Yudas itu ikut Tuhan 12 berapa tahun? 3,5 tahun jadi murid Tuhan, hilang. Amin. Enggak main-main. Pak Bu yang dikasihi Tuhan, anggur baru yang Tuhan curahkan, penutup, di dalam kirbat yang baru, kita akan mendatangkan kuasa untuk memenangkan peperangan rohani. Amin. Amin. Untuk memenangkan peperangan rohani, mendatangkan hikmat untuk menyelesaikan tantangan hidup. Amin. Anggur baru, kalau dia penuh, kirbatnya siap, apapun peperangan dalam kehidupan kita, kita akan keluar menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Kenapa? Firman-Nya penuh dalam kehidupan kita. Amin. Kasih-Nya penuh dalam kehidupan. Peperangan rohani, kuasanya penuh dalam kehidupan kita. Maka kita akan keluar menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Mendatangkan hikmat dalam menyelesaikan tantangan hidup. Seberapa banyak di tempat ini yang ngalamin tantangan hidup sekarang? Masalah, coba angkat tangan. Angkat tangan. Oh, nggak ada masalah. Angkat tangan, coba angkat tangan. Semua ya. Wah, kayaknya benar hari ini. Bagi manusia, tantangan mungkin jadi musibah. Tapi bagi Tuhan, tantangan menjadi kesempatan untuk kita melihat pekerjaan Tuhan besar di dalam kehidupan kita. Kalau tepuk tangan jangan tanggung-tanggung gitu loh. Amin. Sekali lagi nih, ulangi nih. Pada saat Ayub dicobai, bagi iblis, semua masalah akan menghancurkan Ayub. Betul? Ayub, anaknya mati, hartanya kebakaran, ternaknya habis semua. Masalahnya nggak ketolong. Bagi iblis, bagi teman-temannya, habis ini udah barang orang ini habis. Hancur berantakan. Tapi bagi Tuhan, Tuhan cuma mau bilang, kalau kamu ngalami hal seperti itu,
Aku cuma mau tunjukin bahwa kuasaku yang ada di dalam kamu, that's enough. Itu cukup untuk kamu melewati semua itu. Dan kamu akan melihat bahwa aku Allah yang besar menyertai kamu dan memberkati kamu, bahkan berlimpah-limpah lebih daripada yang sebelumnya. Amin. Jadi Bapak Ibu, banyak yang mengalami masalah hari ini, saya nggak tahu, mungkin masalah utang, masalah kerjaan, masalah anak, masalah apa lagi, kontrakan belum bayar, apalagi ya kan, usaha nggak jalan-jalan, ya kan. Jangan takut, Tuhan kita lebih besar dari itu. Amin. Satu aja yang perlu dalam hati kita, tetap percaya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan saya tahu Tuhan tahu batas saya. Kalau saya nggak mampu, pasti Tuhan kasih kemampuan. Hidup itu enak banget, betul nggak? Nah, kalau hidupnya seperti itu, maka apa? Maka hikmat akan diberikan untuk menyelesaikan tantangan hidup. Yang kita perlukan itu adalah hikmat. Yang kita perlukan itu ada apa? Jalan keluar berupa apa? Hikmat dari Tuhan. Betul nggak? Tahu nggak Bapak Ibu, berapa lama ini semua sudah berumur banyak kan? Berapa banyak masalah yang sudah pernah kita lewatin? Dikasih jalan keluar juga kan? Sampai di titik ini, betul nggak? Itu Tuhan yang menyertai saudara. Lalu mendatangkan sukacita dan berkat yang berlimpah. Ingat syaratnya Bapak Ibu apa tadi? Kirbat kita, kantongnya jangan sampai bolong. Caranya gimana? Caranya ingat, ubah hati kita. Perasaan, kehendak, pikiran kita diubah. Lalu apa? Gaya hidup kita dirubah. Jangan cuma jadi pembaca firman Tuhan, nggak cukup. Ya, orang Kristen masanya pinter, banyak banget yang pinter tahu firman Tuhan gitu, tapi nggak pinter melakukan firman Tuhan. Bagi saya mending saya bilang nggak apa-apa sih saya hafal 2-3, tapi saya konsisten melakukannya. Benar? Daripada engkau tahu seluruh isi Kejadian sampai Wahyu, kan banyak itu kan. Saya kenal dulu beberapa lah hamba-hamba Tuhan katanya yang ya begitu ya. Tapi setelah khotbah dilepasnya itu jubah itunya, terus dia balik lagi ke dunia lama. Jangan sedih ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pelaku firman Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan. Berubahlah dengan gaya hidup kita. Amin. Siapa yang mau berubah? Siapa yang mau hari ini tantang Bapak Ibu hari ini? Ayo kita cek lagi hati kita. Karena saya tahu Tuhan bicara buat kita semua. Tuhan mau curahkan anggur yang baru buat kita semua. Kamu suka atau gak suka, Tuhan akan curahkan. Tapi kalau kirbatmu masih bolong, kalau kantong anggurnya masih bocor, mau Tuhan curahin juga dari surga sebanyak apapun, gak ada yang bersisa. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Meskipun tak ku mengerti, mari kita nyanyikan pujian ini. Apa yang ku alami, ya. Namun kau yakin Tuhan rancangan terbaik, pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Sekali lagi dari awal, katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik,
sediakan bagi setiap kami. Itu yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi katakan, yang Kau beri bagiku. Semua mungkin bagimu Tuhan, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Biarkan aku lihat yang tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara ada beberapa yang memiliki pergumulan, boleh tangan kananmu taruh di dadamu. Ya, saya akan berdoa. Mungkin beberapa waktu belakangan engkau stuck dengan masalah, tantangan hidup apapun, saya akan berdoa. Tuhan, aku berdoa Tuhan buat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan tolong Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Engkau adalah penolong yang ajaib. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang membukakan jalan di padang gurun. Bahkan laut pun Engkau belah Tuhan, untuk menyelamatkan umat-Mu. Engkau melihat anak-anak-Mu yang saat ini mengangkat tangan. Engkau dengan cara-Mu yang ajaib membukakan jalan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Beberapa dari kami mungkin mengalami kebuntuan untuk masalah ekonomi. Beberapa dari kami mengalami masalah keluarga yang tidak terpecahkan Tuhan. Ada jalan di dalam Tuhan. Kami serahkan Tuhan. Tangan-Mu turun Tuhan. Turun menolong Tuhan. Oh Rabbashana. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Aku juga menyerahkan semua jemaat-Mu Tuhan malam hari ini yang sudah setia hadir untuk ibadah di tempat ini Tuhan. Aku percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini, kami siap Tuhan untuk menyiapkan kantong anggur yang baru, untuk siap menerima anggur yang baru yang daripada Tuhan. Sehingga hidup kami punya kuasa, hidup kami tidak sama lagi. Kami tidak mengalami kekeringan dan kematian rohani, tapi hidup kami bergairah untuk Tuhan. Kami pergi Tuhan untuk sekitar kami. Kami menjadi saksi buat keluarga kami. Kami menjadi saksi buat teman-teman kami dimanapun kami berada. Karena itu itu yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, berlimpah-limpah Tuhan, dengan damai sejahtera, sukacita yang melampaui akal pikiran. Kau memberkati Tuhan, jalan-jalan yang tertutup Kau bukakan Tuhan. Oh Tuhan, sakit, penyakit yang mungkin saat ini membuat kami frustasi, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri yang menyembuhkannya dengan cara yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, hubungan mungkin juga orang tua dengan anak, anak dengan saudara, sesama saudara juga mungkin Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini biarlah Engkau sendiri yang memperdamaikannya Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang shalom. Engkau memperdamaikan setiap keluarga yang saat ini masih dalam suasana yang tidak baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara sampai sini, tapi aku percaya Roh-Mu terus akan berbicara sampai kami terus Tuhan dipenuhi, dan setiap kami terus diperbaharui Tuhan. Dan kami akan menjadi saksi-Mu, dan kami terus akan bersuka cita memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk rangkaian ibadah dari awal pertengahan hingga akhir.
Kami sungguh merasakan hadir kasih dan kuasa-Mu boleh melawat dan menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam melayani Kau di tempat ini, secara khusus buat Pendeta Roy Nenggolan. Tuhan pakai dia lebih heran, lebih ajaib lagi, sehingga setiap dimanapun dia berada, nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Enggak lupa kami juga berdoa untuk apartemen di tempat ini. Kami serahkan apartemen dan para pengurus yang ada sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan dalam proses pemilihan ketua, dan Tuhan sendiri yang mengarahkan sehingga waktu-waktu ke depan keadaan apartemen semakin hari semakin baik, sehingga nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Kami berdoa juga untuk semua rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian di tempat ini. Kami berdoa Tuhan senantiasa memberkati pribadi lepas pribadi. Gak lupa kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di mana gereja kami boleh digembalakan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami. Kami berdoa untuk gereja di mana kami beribadah. Biarlah kiranya juga Tuhan memberkati. Pakai semua hamba-hamba Tuhan untuk senantiasa memperlengkapi seluruh jemaat dan umat Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan mengurapi setiap mereka pribadi lepas pribadi. Rekan-rekan hamba-Mu Tuhan memberkati Pak Ruki, Ibu Dina, Pak Awi, Ibu Yuli, Pak Yanto dan Ibu Lili. Tuhan Yesus juga memberkati mereka. Kami berdoa juga untuk Hengki, untuk Tony, untuk Haikal, untuk James David. Untuk Tony kami serahkan sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, bisnis mereka. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berdoa untuk Pak Hans bersama dengan istri dan seluruh keluarga. Tuhan memberkati keluarga, usaha, bisnis, pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa untuk rekan sahabat kami Ibu Emi dan seluruh keluarga. Tuhan juga melawat, menjamah serta memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa di surga, segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu. Secara khusus kami juga berdoa untuk Pak Yongki. Terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan memberkati keluarga, usaha, pekerjaan dan bisnisnya. Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk semua usaha pekerjaan di tempat ini, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan, hanya Engkau-lah yang sanggup mampu memberikan pertolongan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tercurahlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang maha sempurna serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan dan penghiburan daripada kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang ini hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Kiranya